hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Aduh, kakak senang banget bisa ketemu adik-adik hari ini. Perkenalkan, nama kakak adalah Kak Ezra. Nah, sebelumnya kakak mau tanya dulu nih adik-adik, siapa yang pagi ini bangunnya semangat banget? Bangun, langsung cepet mandi, siap-siap, pakai baju bagus. Siapa? Ayo angkat tangan. Yang happy banget karena mau berangkat sekolah minggu. Nah, kakak juga senang banget nih hari ini karena kakak bisa ketemu sama adik-adik semua. Nah, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Hatiku Penuh Nyanyian. Adik-adik tahu kan? Yuk ikut kakak nyanyi. Ayo, kakak mau ngajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita nyanyi dengan semangat. Ya adik-adik, sebelum kita mau mulai ibadah sekolah minggu, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita berdoa. Ayo lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu selama ini pada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Tuhan berikan pada kami dan keluarga kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Tuhan yang sertai kami dari awal ibadah sampai selesai. Tuhan yang berkati kami bisa duduk tenang dan bisa mengikuti ibadah dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kakak sebelumnya mau nanya nih, siapa yang masih ingat firman yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu minggu lalu? Ayo siapa? Nah, di salah satu firman mengajarkan adik-adik kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup penuh dengan rukun, hidup penuh cinta, damai, saling memberi, saling mengasihi sesama kita. Seperti kakak, seperti untuk kakak, adik, papa, mama, dan teman-teman semua. Ya adik-adik. Nah, kakak mau ngajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Rukun Cinta Satu Sama Lain. Tahu kan adik-adik? Yuk kita nyanyi. Tunjukkan, saksikan
Ya adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang sudah merasakan kasih setia Tuhan? Adik-adik pasti sudah merasakannya ya. Kita masih diberi kesehatan, punya papa mama yang begitu baik dan sayang pada kita. Nah, adik-adik, karena kita sudah merasakan kasih dan kebaikan Tuhan pada kita harus meneruskan kasih setia Tuhan untuk sesama. Seperti kita harus sayang kakak, adik, sayang papa, mama, om, oma, mbak, teman-teman, semuanya. Oke? Nah, sekarang kakak mau ngajak adik-adik untuk kita nyanyi lagu Ku Nyanyikan Kasih Setia Tuhan. Yuk, kita nyanyi. Ya adik-adik, selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mesya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ngajak adik-adik kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Yuk kita nyanyi lagu Baca Kitab Suci. Selamat hari Minggu adik-adik. Masih ingatkah siapa nama kakak? Ya, bertemu lagi bersama Kak Mesya di Sekolah Minggu Online. Adik-adik, kalian sudah siap kan pastinya mendengarkan cerita hari ini? Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti cerita yang akan dibawakan oleh Kak Mesya. Tuhan juga tolong Kak Mesya supaya dapat bercerita dengan baik. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mengulang 3 cerita dari minggu-minggu sebelumnya. Kakak yakin pasti kalian masih ingat kan semua ceritanya? Jadi hari ini juga kakak akan ajak kalian main tebak-tebakan. Siapa yang suka main tebak-tebakan? Wah, banyak ya? Yuk kita langsung mulai aja dari pelajaran yang pertama. Pelajaran yang pertama berjudul Filipus dipilih sebagai diaken. Waktu Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-muridnya keliling dunia untuk memberitakan Injil. Tapi karena jemaat sangat banyak waktu itu dan para murid juga fokus dalam pemberitaan firman Tuhan, ada dari antara jemaat
itu yang merasa tidak diperhatikan adik-adik. Oleh karena itu, para murid memilih beberapa orang di antara jemaat untuk melayani jemaat yang lainnya yang membutuhkan pertolongan. Nah, apakah kalian masih ingat berapa orang jemaat yang dipilih oleh para murid? Apakah A, 8 orang, atau B, 7 orang? Betul, jawabannya B ya adik-adik, 7 orang. Para murid memilih 7 orang di antara jemaat untuk melayani sesamanya. 7 orang ini disebut diaken. Siapa aja kan namanya? Mereka adalah Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka bertugas untuk melayani jemaat yang miskin, menjenguk jemaat yang sakit, dan juga mendoakan mereka. Bapak Filipus adalah satu dari ketujuh diaken ini. Bapak Filipus sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ia senang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang. Jika Bapak Filipus bertemu dengan orang-orang yang kesusahan, Bapak Filipus bercerita kepada mereka bahwa Tuhan Yesus dapat membantu mereka. Dan juga ketika bertemu dengan orang yang sakit, Bapak Filipus tidak segan mendoakan mereka. Ia bercerita juga bagaimana Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang sakit. Ia mendoakan orang sakit ini dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang sakit itu pun sembuh. Di gereja kita juga mengenal para pelayan Tuhan adik-adik. Ada Bapak Ibu Pendeta dan juga Bapak Ibu Penatua. Tugas mereka sama pentingnya dalam melayani Tuhan Yesus. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Maukah adik-adik juga ikut melayani Tuhan? Gimana? Mau ya? Tapi masih ada yang bingung gak? Bagaimana caranya ya? Nah, di gereja kita, adik-adik bisa ikut terlibat dalam melayani. Contohnya, ikut paduan suara tunas zaitun, atau ikut menari dan juga bermain drama. Kak, aku mau ikut melayani juga, tapi aku gak bisa nyanyi. Aku gak bisa menari dan gak bisa main drama. Jangan khawatir adik-adik. Ketika adik-adik di rumah dan mau membantu mama membersihkan rumah, bantu papa mencuci mobil, atau bantu adik kalian, kakak kalian, itu namanya adik-adik juga sudah ikut melayani Tuhan. Jangan lupa berdoa minta pertolongan Tuhan supaya adik-adik dimampukan untuk melayani. Ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua ya adik-adik. Berjudul Filipus membawa Injil ke Samaria. Adik-adik, pada waktu itu di Yerusalem semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para rasul dan juga para diaken. Namun ada orang-orang yang tidak suka dengan hal ini adik-adik. Mereka iri dan mereka takut makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, waktu itu banyak orang Kristen yang dimasukkan ke penjara. Sehingga mereka meminta petunjuk dari Tuhan. Apa yang harus kami lakukan? Kata mereka. Tuhan menunjukkan rencananya. Semua orang Kristen yang bisa pergi dari Yerusalem akhirnya pergi meninggalkan kota itu. Ada yang pergi ke Samaria dan ada juga yang pergi ke Yudea. Para rasul tetap berada di Yerusalem karena mereka harus menemani orang-orang yang tidak bisa meninggalkan kota itu dan juga mereka yang dipenjarakan. Salah satu diaken yang bernama Bapak Filipus ikut dalam satu rombongan yang meninggalkan Yerusalem juga. Nah, ke kota manakah ia pergi? Apakah A, ke Yudea, ataukah B, ke Samaria? Ya, betul adik-adik. Filipus ikut dengan rombongan yang pergi ke Samaria. Orang Yahudi amat menghindari kota itu. Di sebuah kota di Samaria hidup seorang dukun yang sangat sakti. Namanya Bapak Simon. Bapak Simon dapat melakukan
berbagai perbuatan-perbuatan yang ajaib. Tapi adik-adik, kuasa yang ia miliki bukan berasal dari Tuhan. Itu berasal dari setan. Orang-orang di kota itu percaya kepada Bapak Simon karena mereka belum pernah mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Nah, waktu Bapak Filipus tiba di kota itu, ia memberitakan cerita tentang Tuhan Yesus, baik di pasar maupun di jalan-jalan, sehingga banyak orang di kota itu mendengarkan dia. Termasuk juga Bapak Simon. Bapak Filipus bercerita bahwa Tuhan Yesus berkuasa mengalahkan segala kuasa setan. Bapak Filipus juga mendoakan orang-orang yang sakit di kota itu, sehingga Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Bapak Filipus juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk mengusir setan yang merasuki beberapa orang di sana. Wah, sukacita yang besar terjadi di kota itu, sehingga makin banyak orang di kota itu juga yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak Filipus pun membaptis mereka di dalam air. Nah, kabar baik ini sampai kepada para rasul di Yerusalem, sehingga Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi ke Samaria untuk melihatnya. Sesampainya di kota Samaria, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mendoakan para orang-orang yang baru percaya ini. Nah, adik-adik, apakah kalian mau seperti para diaken yang memberitakan Injil kepada orang banyak? Tentunya kita juga bisa, adik-adik. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongannya, supaya kita dimampukan dan diberikan keberanian untuk memberitakan kabar tentang Tuhan Yesus kepada semua orang. Saat ini, kita bisa mulai dari orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu, seperti teman-teman kita di sekolah, maupun teman-teman kita di rumah. Kita bisa mengingatkan mereka untuk rajin datang ke sekolah minggu. Nah, kalau saat ini, kan kita belum bisa datang ke sekolah minggu. Adik-adik bisa mengingatkan teman-teman untuk rajin mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Ayat hafalannya diambil dari Kisah Para Rasul 22 ayat 15. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Nah, kita masuk ke pelajaran yang ketiga ya adik-adik. Judulnya, Filipus bersaksi kepada Menteri Ethiopia. Adik-adik, setelah Tuhan Yesus memimpin Bapak Filipus untuk bersaksi di Samaria, kali ini Tuhan Yesus memimpinnya untuk bertemu dengan seseorang yang berasal dari Afrika. Suatu pagi, malaikat Tuhan datang mengunjungi Filipus dan berkata, "Filipus, cepatlah bangun dan pergi ke jalan turun dari Yerusalem ke kota..." Apakah kalian masih ingat malaikat itu berkata kepada Bapak Filipus untuk pergi melalui jalan turun dari Yerusalem ke kota apa ya? Apakah A. Kota Gaza atau B. Yudea? Ya, jawabannya adalah kota Gaza ya adik-adik. Filipus pun segera berangkat. Dalam perjalanannya, Bapak Filipus bertemu dengan seorang yang berkulit hitam. Orang itu naik kereta kuda yang indah dan mewah. Di dalamnya ia duduk sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Bapak Filipus melihat itu. Kemudian ia bertanya kepada bapak itu, "Apakah Tuhan mengerti apa yang sedang Tuhan baca?" Kata bapak itu, "Aku tidak mengerti apa yang disampaikan kitab ini. Apa Bapak bisa menjelaskannya kepadaku?" Tentu Bapak Filipus bisa menjelaskannya adik-adik. Bapak itu menyuruhnya naik ke keretanya, sehingga mereka melanjutkan perjalanan bersama-sama. Di dalam kereta itu, Bapak itu memperkenalkan diri. Ternyata ia adalah seorang menteri dari Ethiopia. Ia bertugas menjaga harta kekayaan Ratu Ethiopia. Dalam perjalanannya pulang dari Yerusalem, ia membeli sebuah kitab Nabi Yesaya. Namun, ia tidak mengerti kalimat ini. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya?
sebab nyawanya diambil dari bumi. Orang Ethiopia itu bertanya kepada Bapak Filipus, siapa yang dimaksud dari kitab ini? Apakah orang itu sendiri ataukah orang lain? Bapak Filipus menjelaskan bahwa yang dimaksud di dalam kitab itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak Filipus bercerita bagaimana Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia. Bagaimana ia disalibkan, walaupun ia tidak bersalah, kematian dan juga kebangkitannya, hingga ia naik ke surga. Mendengar itu, hati Menteri Ethiopia itu sangat bersemangat. Ia ingin segera bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian, ia dibaptis oleh Bapak Filipus sebagai tanda pertobatannya. Wah, senang sekali ya adik-adik, melalui pelayanan Bapak Filipus, baik di Yerusalem, di Samaria, dan juga melalui pertemuannya dengan Menteri Ethiopia itu, kabar baik tentang Tuhan Yesus bisa sampai ke negara-negara lain, bahkan sampai kepada kita saat ini. Kita juga harus menjadi seperti Bapak Filipus adik-adik. Kita harus menuruti apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Seperti Bapak Filipus yang tanpa lelah memberitakan firman Tuhan dan menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang lain. Kita juga harus rajin membaca firman Tuhan dari Alkitab dan berdoa supaya tahu apa yang Tuhan inginkan untuk hidup kita. Ayat hafalan dari pelajaran ini diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami memiliki keberanian untuk melayani Tuhan, untuk menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kami, terkhususnya kepada orang-orang yang ada di dekat kami. Tuhan, tolong juga kami supaya kami boleh memiliki hati yang rindu untuk melayani Tuhan di dalam hidup kami hari lepas hari. Tuhan, kami ingin menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online minggu depan adik-adik. Dadah! Halo adik-adik. Eits, jangan kemana-mana dulu ya. Ada yang Kak Stefani ingin sampaikan. Bagi adik-adik yang selama ini sudah belajar pelajaran sekolah dari rumah, pasti sudah menerima hasil evaluasi belajar atau rapot, atau sudah lulus SD bagi adik-adik kelas 6. Selamat ya adik-adik, karena sudah naik kelas dan sudah lulus SD. Di sekolah minggu, adik-adik semua juga akan naik kelas. Tanggal 19 Juli 2020, adik-adik kelas Batita C yang naik ke kelas TKA dapat mengikuti sekolah minggu online kelas balita, yaitu untuk kelas TKA dan TKB. Untuk adik-adik kelas TKB yang naik ke kelas 1 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas kecil, yaitu untuk kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Untuk adik-adik kelas 3 yang naik ke kelas 4 dapat mengikuti sekolah minggu online kelas besar, yaitu untuk kelas 4 sampai kelas 6 SD. Untuk adik-adik kelas 6 yang naik ke kelas 1 SMP dapat mengikuti sekolah minggu online kelas tunas, yaitu untuk adik-adik kelas 1 SMP. Jangan lupa ya adik-adik, mulai tanggal 19 Juli 2020 dan seterusnya, adik-adik dapat mengikuti sekolah minggu online di kelas-kelas yang kakak sudah sebutkan tadi. Tetap rajin sekolah minggu ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!